Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 12 kelas A Indralaya dalam mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Lili Erina MSI. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Aulia Putri Karisma sebagai presenter dalam materi netralitas birokrasi. Yang kedua, Ria Anggraini Putri sebagai presenter materi hubungan antara patologi dengan good governance. Yang ketiga, ada Akri Larasandi yang akan menjadi presenter pada materi pola hubungan aktor dalam good governance. Yang keempat, ada Febri Sabila yang akan menjadi presenter pada materi peran public value dalam kebijakan publik. Dan yang terakhir, ada Alda Pratiwi sebagai presenter materi penerapan aplikasi etika birokrasi di Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang netralitas birokrasi di Indonesia saat ini? Netralitas birokrasi merupakan hal prinsipil yang harus diwujudkan dalam rangka mengembalikan peran birokrasi sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai politik servant. Dan dalam proses pelaksanaan dan eksekusi serta dalam penyusunan konsepsi kebijakan tidak mungkin mampu mewakili kepentingan semua lapisan kelompok masyarakat. Sehingga sangat memungkinkan terdapat disparatis antara kebijakan yang dihasilkan dengan kepentingan beberapa kelompok tertentu. Karena berbagai kepentingan yang berpotensi mempengaruhi inilah, sehingga sebagian orang berpendapat bahwa tidak ada birokrasi yang netral atau hanya berusaha tanpa seolah-olah netral. Jadi, menurut saya di Indonesia ini belum menerapkan netralitas birokrasi karena masih terdapat banyak kasus pelanggaran netralitas birokrasi berupa penggunaan fasilitas negara, kompensasi jabatan sampai rotasi jabatan dalam lingkup pemerintah daerah. Selanjutnya, terdapat contoh kasus pelanggaran netralitas birokrasi di Indonesia yaitu politisasi birokrasi, di mana kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada tahun 2020. Pada kasus ini, terdapat fenomena politisasi birokrasi oleh pasangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Hal itu terkuak setelah ditemukan dalam survei nasional netralitas ASN pada Pilkada tahun 2020 yang dilakukan oleh KASN. Terdapat faktor dominan yang menjadi penyebab pelanggaran netralitas ASN adalah adanya ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Selain itu, beberapa pihak yang paling mempengaruhi ASN untuk melanggar netralitas diantaranya ada tim sukses, atasan ASN, dan pasangan calon. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN juga menambahkan terdapat 62,7% responden menyatakan kedudukan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian menyebabkan ASN sulit bersikap netral. Kepala daerah sebagai PPK dalam hal ini memiliki kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian serta pembinaan manajemen ASN. Maka dari itu, pada hasil survei menemukan sebanyak 51,16% responden menginginkan hak politik ASN dicabut. Dari kasus di atas, ditemukan fakta bahwa adanya keterlibatan pasangan calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada. Terkait adanya fenomena para pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah yang memihak, data survei KASN menunjukkan pada Pilkada tahun 2020 terjadi pelanggaran netralitas ASN pada 109 daerah dari total 137 daerah yang dipimpin oleh pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa politisasi birokrasi dalam pemilu kada sering sekali terjadi. Hal tersebut bertujuan atau kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala mulai dari tidak netralnya birokrasi, penggunaan fasilitas negara, kompensasi jabatan sampai rotasi jabatan dalam lingkup pemerintah daerah. Dalam kesimpulan di atas dapat dijabarkan, 1. Terlihat adanya politisasi birokrasi pada Pilkada tahun 2020, di mana
Terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada tahun 2020 sebanyak 109 daerah dari total 137 daerah yang dipimpin oleh pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah. Maka dapat membuka kemungkinan bahwa pada Pilkada 2024 memungkinkan adanya penaikan kasus pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu kada selanjutnya. Yang kedua, adapun faktor dominan penyebab pelanggaran netralitas ASN adalah ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Selain itu juga, terdapat beberapa pihak yang paling mempengaruhi ASN untuk melanggar netralitas, diantaranya adalah tim sukses, atasan ASN, dan pasangan calon. Yang terakhir adalah politisasi birokrasi bersifat resiprokal, artinya hubungannya saling mendukung secara politik, baik dari pihak politis maupun birokrasi itu sendiri. Politisasi membutuhkan birokrasi sebagai mesin politik dan birokrasi membutuhkan dukungan politis sebagai sarana penunjang karir. Dalam penjelasan sebelumnya, kami mendapatkan solusi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada tahun 2020. Yang pertama, pemerintah perlu serius dalam mengantisipasi politisasi birokrasi dalam menyambut tahun politik 2024. Kedua, sanksi terhadap ASN dan pasangan calon yang melakukan kampanye resmi maupun sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, sanksi administratif yang sangat berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Keempat, peningkatan koordinasi intensif antar instansi dalam pengawasan netralitas ASN pada pemilu 2024. Dan yang terakhir, netralitas birokrasi seharusnya dijamin dalam kerangka undang-undang dan dalam pelaksanaannya diperlukan pengawasan oleh lembaga politik maupun lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, sehingga birokrasi tidak terasing dengan masyarakat yang seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara patologi dengan good governance dan birokrasi reformasi. Mendiskusikan patologi di Indonesia selalu identik dengan gambaran birokrasi tidak sehat atau patologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Aris Sunaria, bahwa sudah menjadi rahasia umum berurusan dengan pelayanan publik di Indonesia. Identik dengan prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian waktu, biaya mahal, dan sikap aparat yang tidak ramah kepada warga masyarakat. Stigma buruk pelayanan publik seperti ini seakan tidak mengalami perubahan yang berarti bahkan sejak reformasi berjalan. Birokrasi beserta pejabat publik seolah masih memelihara budaya dan mindset kekuasaan. Bukannya mengembangkan suatu budaya baru pelayanan kepada warga negara, penyelenggara pelayanan masih menampakkan wajah sebagai penguasa di hadapan warga. Bukannya sebagai penyedia layanan yang selalu mendengar aspirasi warga sebagai pengguna layanan, Hamirul memfokuskan pembahasannya pada patologi birokrasi yang dimanifestasikan dengan adanya perilaku birokrat yang bersifat disfungsional. Temuan Hamirul pada kasus pemerintah Kota Cimahi menyebutkan patologi birokrasi disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana kegiatan operasional. Jenis ini biasanya dikarenakan keinginan mendapatkan uang lebih. Penyebab lainnya adalah oleh pihak baik masyarakat ataupun birokrat, di antaranya tidak mampu menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa berpikir, kebingungan, sogok, mutu hasil pekerjaan rendah, kedangkalan, ketidaktepatan tindakan, inkompetisi, sikap ragu-ragu, bekerja tidak produktif, ketidakrapian, dan stagnasi. Frederick Rix menyebutkan patologi birokrasi di negara-negara berkembang terjadi karena intervensi pejabat negara yang seharusnya tidak dilakukan. Intervensi pejabat negara yang berlebihan, menurut Rix, menyebabkan birokrasi gagal melayani kepentingan umum. Sebagaimana mestinya, fenomena intervensi pejabat negara dalam birokrasi sebagaimana gambaran Rix nampak semakin jelas di Indonesia, terutama pada birokrasi daerah. Dalam setiap momentum pemilihan gubernur, bupati atau wali kota,
Intervensi calon incumbent terhadap birokrasi cukup masif. Intervensi tersebut tidak berhenti sampai pemungutan suara. Namun, pasca pemilu berlangsung, intervensi masih terus berlangsung. Permasalahannya terletak pada pendekatan birokrasi yang dibangun tidak sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan kondisi lokal masyarakat yang menyebabkan tidak terwujudnya good governance. Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi dan administrasi di mana kekuasaan organisasi pada umumnya ada di tangan para pejabat yang memiliki keahlian teknis yang diperlukan. Dalam Harmon dan Mayer pada tahun 2014 halaman 92. Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Sangatlah disayangkan apabila kerja rutinitas aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru yang menjadikan birokrasi statis dan kurang peka terhadap perubahan lingkungan, bahkan terkesan cenderung resisten terhadap pembaharuan. Kondisi seperti ini seringkali memunculkan potensi praktek maladministrasi yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bermula dari kondisi tersebut, maka pemerintah pusat maupun daerah perlu segera melakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya pada tataran komitmen saja, tetapi juga dilandingkan dalam tataran kehidupan nyata. Sejak bergulirnya era reformasi, berbagai isu ataupun pemikiran dilontarkan para pakar berkaitan dengan bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Di antaranya, melalui reformasi birokrasi. Upaya tersebut secara bertahap dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota. Secara empiris, birokrasi identik dengan aparatur pemerintah yang mempunyai 3 dimensi, yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Dalam pemerintahan, dimensi itu dikenal kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, yang merupakan unsur-unsur administrasi negara. Kiranya dimensi tersebut dapat ditambah dengan kultur mindset. Konsep birokrasi Max Weber yang legal rasional diaktualisasikan di Indonesia dengan berbagai kekurangan dan kelebihan, seperti terlihat dari perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi timbul manakala terjadi interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi. Apabila dengan berbagai isu yang berkembang dan penegakan hukum saat ini yang berkaitan dengan patologi birokrasi. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, tentunya perilaku atau etika dalam pemerintahan sangat diharapkan yang terbaik bagi aparat birokrasi. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur perilaku dari para aparat pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang baik di dalam birokrasi dan menjalankan fungsi akuntabilitas, equity, loyalty, responsif, dan rule of law. Selanjutnya yaitu mengenai contoh pola hubungan aktor dalam good governance. Pelaksanaan pemerintahan yang baik atau good governance pada reformasi birokrasi merupakan bagian yang sangat penting. Pemerintah diharuskan untuk berinovasi dalam pengembangan dan pengelolaannya. Salah satu inovasi pemerintah adalah dengan pendekatan kepariwisataan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata edukasi di kampung Inggris. Pengembangan dan pengelolaan dalam era governance tidak bisa lepas dari 3 aktor, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Peran antara 3 aktor governance ini harus saling bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena peran antara 3 aktor governance memberikan dampak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk kita bisa memahami good governance, maka perlu mengetahui integritas antar 3 aktor utama dalam suatu mekanisme kerja yang diakui oleh para pihak. Di antaranya yaitu 1. Pemerintah harus mampu berperan untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi terselenggaranya berbagai kegiatan, baik itu dalam hal ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan peraturan. Kedua, sektor swasta akan berperan di bidang pengembangan kegiatan perekonomian yang mampu memberi peluang masyarakat untuk mendapatkan penghasilan lebih baik,
sehingga kesejahteraannya lebih meningkat. Yang ketiga, peran masyarakat adalah untuk kemampuan mengisi peluang yang tercipta di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, serta melakukan pemantauan terhadap mekanisme good governance tersebut. Berikut merupakan pola hubungan aktor governance, yaitu negara atau pemerintah. Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangatlah penting untuk penyimpangan yang terjadi dalam padar yang dapat dihindari. Contohnya yaitu dalam kaitannya dengan bidang pendidikan. Pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan, negara sebagai salah satu governance, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme padar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam padar dapat dihindari. Selanjutnya yaitu ada sektor swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem padar, seperti industri pengelolaan perdagangan, perbankan, koperasi, yang termasuk kegiatan sektor informal. Contohnya yaitu dalam bidang pendidikan. Sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sektor swasta. Yang terakhir yaitu ada masyarakat madani. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakatnya yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, ada yang dinamakan Dewan Pendidikan, yang merupakan lembaga independen yang memiliki posisi sejajar dengan bupati ataupun wali kota dan DPRD. Di Indonesia, 3 aktor yang telah diutarakan dalam konsep good governance nyatanya sudah tidak cukup relevan dalam memotret persoalan kekinian yang kian kompleks. Interaksi yang tersaji antar aktor governance pada operasi pertambangan di hutan lindung Gunung Tumpang, Pitu Banyuwangi menunjukkan pada kita suatu bentuk komunikasi yang politis dan syarat propaganda. Warna dan corak kebijakan pertambangan lebih didominasi oleh preferensi dan komunikasi level elit. Kesejahteraan idealnya bukanlah menjadi sisi image dari sebuah industri ekstraktif. Ia harus dapat dihadirkan melalui peran strategis dan seluruh aktor governance yang ada. Solusinya dari pola hubungan aktor-aktor dan good governance memberikan peluang untuk mensejajarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh aktor-aktor yang ada. Negara, masyarakat, sektor swasta, hingga perusahaan asing harus mampu dan mau untuk duduk bersama melihat persoalan-persoalan yang selalu muncul pada setiap aktivitas pembangunan seperti kesejahteraan masyarakat lokal. Setidaknya 5 komponen good governance mencakup reformasi struktur, proses, nilai, kebijakan, dan manajemen haruslah dapat tercapai dengan baik. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha dan pemerintah, yaitu dengan lahirnya good corporate governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Menurut Moore, nilai publik adalah nilai yang mengacu pada nilai yang diciptakan oleh pemerintah melalui peraturan layanan, hukum, dan tindakan lainnya. Dalam demokrasi, nilai ini ditentukan oleh masyarakat sendiri. Nilai publik menjadi sebuah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Nilai publik bertujuan untuk memberikan tolak ukur yang sama untuk menilai kinerja dalam sektor publik. Beberapa contoh nilai publik yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik yaitu 1. Masyarakat yang sejahtera, yang bebas dari kemiskinan. 2. Pemerintahan yang bebas dari korupsi. 3. Menjaga hak asasi dan martabat manusia.
4. Menginspirasi masyarakat untuk memiliki budaya yang tinggi. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat atas budaya lalu lintas. Manfaat nilai publik bagi kehidupan masyarakat, birokrasi, pemerintah, dan pejabat publik antara lain: 1. Sebagai pertimbangan dalam setiap tahapan manajemen. 2. Penentuan indikator capaiannya dan apa manfaat yang diperoleh dari sisi sudut pandang warga negara. 3. Penentuan metode yang akan dipergunakan. Peran nilai publik dalam kebijakan publik. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009, pada pasal 4 tentang pelayanan publik dijelaskan tentang peran nilai pelayanan publik dalam suatu kebijakan, antara lain: 1. Untuk kepentingan umum. 2. Kepastian umum. 3. Kesamaan hak. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 5. Keterbukaan dan akuntabilitas. 6. Partisipatif dan tidak diskriminatif. 7. Keprofesionalan. Menteri PANRB Cahyokumolo menyatakan reformasi birokrasi terus digaungkan ke seluruh instansi pemerintah. Agar kualitas birokrasi dapat terus ditingkatkan, peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan 2 cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah. Salah satu kunci agar birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan adalah melalui penyederhanaan birokrasi. Dalam membangun kelembagaan yang lincah dan adaptif ini juga memerlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN agar tidak terjebak dalam lingkaran hierarki. Untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan dan digitalisasi birokrasi, tentunya tidak luput dari peran ASN sebagai penggerak birokrasi. Kualitas ASN juga harus ditingkatkan sehingga dapat secara paralel mendorong kualitas birokrasi dan dapat bersaing di era global dan revolusi industri. Dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kementerian PANRB mendorong penerapan SAKIP dan zona integritas. Penerapan akuntabilitas kinerja yang konsisten di instansi pusat dan daerah mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi SAKIP dan pembangunan unit percontohan ZI, Kementerian PANRB memiliki 3 strategi yang dilakukan, yakni kontekstualisasi dan penyempurnaan peta jalan atau roadmap, reformasi birokrasi nasional, penguatan tim asistensi reformasi birokrasi daerah, serta penguatan program evaluasi bersama pelaksanaan reformasi. Etika dalam konteks birokrasi, menurut Duyanto tahun 2002 halaman 188, etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya, Darwin tahun 1999 mengartikan etika birokrasi atau administrasi negara adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan demikian, jelas bahwa etika birokrasi sangat terkait dengan perilaku dan tindakan aparat birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi dan kerjanya. Apakah dia menyimpang dari aturan dan ketentuan atau tidak? Untuk itu, perlu aturan yang tegas dan nyata. Ketika kita bicara tentang etika birokrasi, tentu saja tidak terlepas dari aspek moralitas aparat birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Etika dan moralitas secara teoritis berawal dari ilmu pengetahuan kognitif, bukan pada afektif. Moralitas berkaitan pula dengan jiwa dan semangat kelompok masyarakat. Teori moralitas tidak hanya mengenai hal yang baik dan yang buruk, tetapi menyangkut masalah yang ada dalam konteks sosial dengan masyarakat. Ini berarti etika tidak hanya sebatas moralitas individu tersebut. Dalam artian aparat birokrasi, tetapi lebih dari itu, menyangkut perilaku di tengah-tengah masyarakat dalam melayani masyarakat, apakah sudah sesuai dengan aturan main atau tidak, apakah etis atau tidak. Selanjutnya, etika birokrasi harus didasarkan pada pemahaman yang mencerminkan berbangsa dan bernegara, serta dapat melayani kepentingan masyarakat.
Dari sisi etika birokrasi, sebagai arah etika yang dipercaya birokrat di mata publik, kode etik birokrasi diatur oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, nomor 9 tahun 2017 tentang kode etik dan perilaku. Menurut kami, sejauh ini masyarakat masih menilai dan memandang birokrasi merupakan suatu proses panjang yang berbelit-belit, dengan hasil kurang memuaskan serta masih terdapat pelanggaran etika atau perilaku tidak etis dalam hal pelayanan publik. Dan seperti yang kita ketahui, meskipun terdapat etika maupun kode etik dalam birokrasi untuk mengatur birokrat agar profesi tersebut berjalan dengan semestinya, tetapi tidak jarang terdapat pelanggaran etika dalam birokrasi. Sejauh ini pelanggaran etika birokrasi dalam pelayanan publik yang masih saja ditemui melanggar etika, misalnya maladministrasi, yaitu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum. Secara umum, bahwa penerapan etika birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas bagaimana terdapat di negara maju. Meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas, etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Seperti kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia, yang juga merupakan salah satu contoh pelanggaran etika birokrasi. Di akhir tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap terjadinya korupsi dalam internal Kementerian Sosial, Menteri Sosial. Juliari Batubara ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menerima uang sebesar 17 miliar rupiah dari dana bantuan sosial COVID-19 di tengah hingar-bingar pengadaan barang dan jasa untuk menolong banyak orang. Juliari menemukan celah untuk menerima suap dan diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia bersama dengan MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen ditetapkan sebagai tersangka. Kasus korupsi ini akhirnya menjadi perhatian publik karena telah merugikan negara, melanggar etika, serta dianggap tidak bermoral karena dilakukan di masa pandemi. Tindakannya pun dikecam banyak pihak. Berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi, kasus korupsi bantuan sosial ini dapat dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi yang melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara serta menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Sudah pemaparan hasil tugas dari kelompok 12, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.